Bisakah joget gemoy menuntaskan persoalan anak muda bangsa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat jurnalis kampung, klaim dukungan pemilih milenial dan Gen Z ke salah satu paslon pemilihan presiden tak lebih dari hisapan jempol. Banyak kalangan menilai bahwa pemilih anak muda dan Jawa adalah kunci kemenangan Pilpres. Benarkah? Tunggu dulu. Bapak Topa tadi mendapati satu tulisan menarik di halaman Facebook. Kita akan ulas bersama-sama dari akun Agustinus Edi Kristianto, yang kebetulan tulisan ini juga diteruskan oleh salah seorang sahabat. Ya, tulisan yang memang syarat makna dan menggelitik. Setidaknya akan membuka pemahaman bahwa memang tak semudah mengklaim keberpihakan anak muda ke paslon tertentu. Agustinus mengawali tulisannya seperti ini, bahwa sehari sebelum masa kampanye dimulai, yaitu tanggal 28 November 2023 besok tentunya, saya ingatkan lagi tentang komposisi daftar pemilih tetap DPT pemilu 2024 dari total pemilih 204,8 juta pemilih. Sekitar 106 juta atau 52% berusia antara 17 sampai 40 tahun. Jika dirinci, pemilih 17 sampai 30 tahun itu mencapai 31,2%. Dan 31 sampai 40 tahun itu sebanyak 20,7% dari total pemilih Indonesia. Orang muda dan Jawa adalah kunci, maka pertanyaannya adalah, siapakah anak muda itu? Agustinus mengatakan, tidak usah naif berpikir sosok anak muda Indonesia semuluk pedagang pisang yang lekas tembus ketum partai. Atau anak muda yang penjajah martabak yang nyapres atas bantuan sang paman itu. Kita realistis dan injaklah bumi. Kita ulangi lagi ya kata-kata Agustinus. Tak usah naif berpikir tentang sosok anak muda Indonesia semuluk pedagang pisang yang lekas tembus ketua umum partai. Atau anak muda yang penjajah martabak yang nyapres atas bantuan paman itu. Kita realistis dan injaklah bumi. Oke sahabatku, jangan fokus dulu ke Pilpres. Oke, jangan fokus dulu ke Pilpres. Dalam tulisan mantan wartawan portal berita bantuan hukum Primair Online ini terungkap fakta bahwa anak muda saat ini 2,5 juta orang terlilit pinjol. Dan 57% adalah anak muda dengan rentang usia kurang dari 35 tahun pada tahun 2022. Nah, rata-rata penghasilan penduduk bekerja 2,1 juta rupiah per bulan. Sementara itu nilai rata-rata pinjol per orang itu 2,3 juta atau kenaikan 106%, lebih besar dari rata-rata penghasilan. Oke, kelompok usia muda 17-34 tahun menduduki peringkat teratas dalam hal perbandingan pinjaman dan penghasilan yang tidak seimbang. Agustinus juga bilang bahwa anak muda milenial, anak muda Gen Z berat betul hidupnya. Terjerat pinjol, tempat tinggal pun semakin jauh didapat. Homeless. Yang bilang ini orang pemerintah sendiri kata Agustinus. Contohnya, milenial ke depan itu homeless. Kerja dengan gaji yang diterima dan cicilan itu agak sulit. Ujar Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Dedi Sarif Usman dalam media briefing DJKN di Jakarta pada Kamis 31 Agustus 3 bulan lalu tahun 2023 seperti dikutip merdeka.com. Nah, sampai di sini anak muda cuek sambil berkata klise ya, bahwa politik itu ribet. Nah, apa sih peduli dengan politik? Ya kerjakan orang cukup, ya namanya juga karyawan. Oke,
sikap seperti ini bagi Ignatius justru sasaran empuk sang penghisap yang namanya pajak. Buka Perpres 75 tahun 2023 tentang APBN 2023. Pemerintah di situ ditulis, pemerintah masih menggantungkan harapan pada orang pribadi karyawan dibandingkan orang kaya dengan mengejar target penerimaan pajak. Ini dirilis oleh media Kontan pada 20 November 2023 kemarin. Nah, orang kaya cara mainnya beda. Mereka menggunakan kekuasaan politik untuk membangun imperium bisnis. Kita pernah mendengar cerita, dulu ada lurah yang disematkan dengan label sebagai orang baik. Bilang negara ini butuh revolusi mental. Salah satunya dengan cara mengikis para komprador ekonomi. Sekarang, si lurah dan komprador itu malah berorkestrasi. Penderitaan kantong anak muda semakin lengkap dengan fakta ancaman penderitaan fisik seperti ini. Sebagaimana data International Diabetes Federation per 2021, sebanyak 19,5 juta penduduk Indonesia berusia mulai 20 tahun tercatat sebagai penyandang diabetes. Angka kenaikan pengidap diabetes lebih dari 12 juta orang selama satu dekade sejak 2011 yang lalu. Ini dirilis oleh majalah Tempo 26 November 2023. Mungkin kita akan bisa baca bersama-sama. Nah, sekarang kita masuk ke Pilpres. Menurut Agustinus, yang juga mantan wartawan media Indonesia ini, bahwa para pemilih muda yang rencananya diarahkan memilih si bocil karena identifikasi berada di payung yang sama, yakni sama-sama anak muda yang memegang masa depan bangsa, tidaklah tepat. Penderitaan batin, kantong fisik dan mental mayoritas anak muda negara ini beda dengan si bocil atau adik atau termasuk saudara dan keluarganya. Beda banget. Mungkin kita sama-sama muda secara usia, tapi tak semua kita memiliki ibu suri yang sama, bukan? Tidak sama, tidak memiliki ibu suri. Oke, betul bahwa masa 75 hari kampanye tidaklah mungkin mengubah keadaan 100%. Tidak akan mungkin. Begitu pula pergantian presiden tidak serta-merta membuat penderitaan kita lenyap semuanya. Tapi upaya dan pengharapan, optimisme haruslah terus ada. Jangan padam. Maka buang jauh-jauh nabi palsu yang mengatakan politik harus santuy. Padahal politik adalah sesuatu yang serius untuk didekati karena menyangkut langsung hajat hidup kita semua orang Indonesia. Tantanglah korupsi, kolusi, nepotisme sedini mungkin dalam segala bentuknya. Jangan biarkan sedikit pun celah untuk nepo baby yang bertumbuh. Sebab yang semacam itu adalah bayi yang dikandung dari roh nepotisme dan dilahirkan lewat rahim yang korup. Jangan tergiur bujukan. Jangan tergiur bujukan ular yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kita untuk berpikir bahwa penderitaan anak muda akan ditebus dengan masa depan Indonesia tercinta akan hilang gemilang di bawah panji awok, wok, awok, wok. Dan joget gemoy yang diaplikasi tentu bakal bikin gemuk kantong. Hati-hati, bakal bikin gemuk kantong dan portofolio para komprador itu. Nah, sahabat jurnalis kampung, kita bertemu di momen selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan berkomentarlah. Salam perubahan.